Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share tentang flow, bagaimana cara menganalisa technical analisa suatu market ya. Jadi urutan demi urutannya seperti apa, gambaran besarnya dalam menganalisa suatu market. Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Oke, kita lanjut guys. Nah, banyak orang nggak tahu namanya satu sistem ya. Jadi sistem itu dibangun berdasarkan satu urutan yang runut ya, jelas SOP-nya. Banyak trader-trader itu menganalisa atau dia entry posisi nggak tahu runutan atau runtutan apa aja sih yang baik dan benar, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kali ini gue pengen share ke kalian semua supaya kalian bisa menganalisa gambaran besarnya seperti apa. Nah, yang gue mau share di sini adalah langkah demi langkah. Jadi ketika kita melihat suatu market ini nih ya, kita coba bisa lihat satu market ini sehingga nanti menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan ini bisa kita lakukan untuk entry posisi teman-teman ya. Jadi di sini ada satu sistem. Sistem ini ya gue sebut ya sistem price action atau trading yang menggunakan analisa teknikal dengan baik dan benar lah, kurang lebih gitu ya. Ini versi gua ya. Ini hasil yang gua gunakan sudah sekian lama, dan ini memang digunakan juga step by step ini oleh price action trader ya, price action trader. Nah, jadi teman-teman, kita coba boleh lihat langkah demi langkahnya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, sebelumnya sudah banyak materi-materi yang sudah gua share di video-video sebelumnya. Cuma di sini gua kasih gambaran besarnya bagaimana kita bisa membuy atau sell di market kripto, market forex, bahkan market saham ya. Jadi yang gua sharing di sini adalah general. Nanti kalau untuk materi ini udah kelar semua untuk pembelajaran technical analisa, gue nanti akan share bagaimana cara atau contoh-contoh ya menganalisa pair misalkan forex, euro USD ataupun kripto, bitcoin maupun saham ya. Nah, kali ini gue pengen coba kelarin dulu untuk materi kali ini. Nah, yang pertama apa teman-teman? Di sini gue bikin alur atau flow analisa teknikal ya. Jadi di sini gua bikin beberapa step atau langkah demi langkah supaya memudahkan teman-teman yang pemula ataupun teman-teman yang selama ini belajar by Google atau YouTube online sendiri tanpa ada mentor ya. Nah, kali ini supaya kalian pemahamannya jelas, tidak ada gap satu antara yang lainnya seperti apa. Nah, di sini gua akan membagikan itu semuanya. Yang pertama teman-teman, kalau kita mau melihat suatu market itu, yang pertama kita harus lihat namanya struktur market. Nah, struktur market ini kita bisa lihat high-nya. Nah, yang contoh sederhananya ini high, puncak lembahnya itu seperti apa ya. Nah, di situ juga nanti kalau kita sudah tahu, kita bisa tahu bahwa tren yang sedang terjadi itu apakah up, apakah down, atau apakah sideways. Nah, ya teman-teman, ini yang pertama. Ini langkah pertama bagaimana kita mau melakukan aksi atau entry posisi buy atau sell. Yang dimulai dari langkah pertama dulu ya. Kita harus tahu yang namanya struktur market. Struktur market itu dan trennya. Apa sih yang sedang terjadi? Apakah up dan bahkan apakah sideways. Nah, kita harus tahu, ini adalah basic banget ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, di sini kita harus mengidentifikasi atau menganalisa yang namanya zona area ideal. Nah, zona area ideal ini adalah nama yang gue buat sendiri ya, by Yudi Munte. Nah, sebenarnya zona itu banyak banget dipakai oleh trader-trader di luar sana. Banyak stylenya yang seperti pakai support resistance, ada juga pakai supply demand, ada pakai Fibonacci retracement, ada pakai trend line, ada pakai pivot. Nah, ini bebas ya teman-teman. Jadi kalau kalian menganalisa pakai contohnya pakai tool ataupun indikator, ya indikatornya kalau bisa ini satu-satu ya teman-teman ya. Kalau gue sih biasa pakai indikator paling dua ya, yaitu ya paling stokastik maupun juga
alat bantunya ya itu doang sih biasanya, ataupun moving average. Karena gua tipikalnya bukan orang yang anti yang namanya indikator, tetapi gue juga nggak mau pakai indikator terlalu banyak. Ya simple aja, simple ya. Jadi teman-teman, di sini kalau kita mau tahu zona-zona atau area ataupun batas-batas yang menjadi satu area pemberhentian selanjutnya atau zona tahanan, teman-teman, itu bisa kita pelajari di support resistance, supply demand, Fibonacci, trendline, dan pivot. Nah tapi kalau misalkan gue pribadi, yang paling gue sering pakai adalah support resistance, supply demand, dan trendline ya. Kalau kalian boleh pakai Fibonacci, boleh pakai pivot juga boleh, terserah. Ini adalah satu kesatuan di mana satu kumpulan ini adalah analisa yang ingin melihat satu daerah tahanan ya, tahanan atau pemberhentian selanjutnya. Nah untuk area ini adalah area tempat yang paling ideal buat kita entry, teman-teman ya, entry ya. Di sini juga area-area di mana kita bisa take profit, atau juga bisa juga tempat di mana kita di sini menempatkan satu stop loss ya. Nah ini sangat penting, ini adalah basic dan basic, sangat basic. Kalau lu nggak tahu ini, nah lu nggak usah trading ya. Yang pertama trend, yang kedua zona area ya. Di sini kita bisa entry, kita take profit, bahkan stop loss di sini. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita udah tahu nih teman-teman, kita udah identifikasi, bahkan kita sudah analisa untuk poin yang pertama dan kedua, itu kita tahu nih, kita sudah bisa tahu market itu sedang lagi apa gitu, apa yang sedang terjadi di market saat itu. Jadi kalau kita udah tahu marketnya, kita bisa identifikasikan market yang sedang running itu terbagi, ataupun kalau misalkan nanti kita mau masuk, ada 3 jenis market yang kita sebut. Pertama reversal. Nah teman-teman, sebenarnya di sini semua gua udah share di video gua, ataupun kalian bisa lihat step by step, langkah demi langkah untuk poin-poin ini semua di playlist gua, belajar analisa teknikal ya teman-teman. Kalian bisa tonton di situ dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang kedua di sini ada following trend. Di sini adalah breakout. Nah, teman-teman, kalau breakout ini, nah teman-teman, di sini reversal, kita mencari momen-momen perubahan arah. Kalau ini di daily time frame, kalau misalkan dia sedang up, ya kita cari momen nanti dia bakal down ya teman-teman. Nah, kalau following trend, kalau misalkan kita sudah identifikasi nih di pertama ini dia sedang uptrend, nah kita cari momen-momen di support resistennya. Disinilah kita nanti nunggu, kalau misalkan dia turun kita akan melakukan aksi buy ya. Ini following trend. Begitu juga dengan ketika contohnya nanti dia downtrend, ketika dia turun, kita cari momen support resistennya, ataupun kita sebut di sini area resistennya, supaya kita bisa ancang-ancang buat sell ya. Kalau breakout teman-teman bisa ada dua. Jadi kalau misalkan gaya entry breakout ini sebenarnya gaya entry yang bisa digunakan pada saat reversal maupun following trend ya untuk breakout ini. Kalian cek lagi deh video gua sebelum-sebelumnya, oke? Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya di sini kalau misal kita sudah tahu identifikasi struktur market sedang apa, zonanya sudah zona area yang terdekatnya di time frame daily di H4 sudah kita gambarkan. Kita udah tahu nih, ancang-ancang yang kita mau lakukan adalah kita mau masuk entry posisi di reversal kah, di pas following trend kah, atau di breakout kah. Kalau kita udah tahu, kita selanjutnya tinggal menunggu momen. Jadi momennya apa? Momen syarat selanjutnya adalah kita lihat di sini ada momentum. Jadi momentum ini biasa digunakan menggunakan indikator stokastik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau ancang-ancang buat buy, kita cari momen yang di oversold. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi semua indikator ini harus terpenuhi kalau kita mau melakukan aksi buy maupun sell. Nah, itu langkah demi langkahnya teman-teman ya. Jadi kalau untuk identifikasi momentum ini biasa menggunakan stokastik.
Nah, di stokastik ini bisa kita lihat apakah dia sedang overbought, apakah oversold, bahkan atau dia divergen ya. Selanjutnya yang kelima, di sini kita bisa lihat di area yang sudah kita gambarkan, kita sudah analisa di area di zona-zona area ideal ini, di poin analisa nomor 2 ini, kita lihat apakah di situ sedang terjadinya pemantulan atau ditandai dengan adanya rejection candle ya. Nah, rejection candle itu ada jenis yang biasa sering terjadi pada saat momen-momen pemantulan, ada jenis engulfing, ada pin bar atau hammer, inside bar, dan doji. Ini adalah candlestick yang sering saya amatin. 80% itu hampir selalu ada di area-area pemantulan, teman-teman. Nah, jadi salah satunya syarat untuk mau melakukan buy sell harus memenuhi kriteria adanya rejection candle ya. Setelah itu, yang selanjutnya harus dia ada konfirmasi entry. Kalau gue pribadi, teman-teman, kita menganalisa contohnya ya. Contohnya dalam satu momen ada reversal dari uptrend. Ini contoh kasus ya. Nah, contoh uptrend dia di sini adanya tahanan ya. Di history di sebelah kiri di sini ada satu candle yang berjejer, sehingga ini gue buat ya. Nah, ini candle sedang seperti ini ya. Nah, ini harus kita amati. Nah, kalau ini kan kita cari momen buat reversal ya. Kalau memenuhi kriteria ke beberapa poin ini, maka nanti kita akan sell gitu ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Yang selanjutnya ini contoh perubahan konfirmasi entry. Nah, kita analisa ini di time frame daily di D1. Nah, yang saya lakukan adalah, teman-teman, kalau misal ini sudah terpenuhi semua, dia di sini sedang tertahan dan sudah ada reaction candle, yang terakhir adalah yang perlu saya lakukan adalah konfirmasi entry-nya. Nah, konfirmasi yang saya sering lakukan adalah dengan trend line, dengan perubahan struktur trend ya, time frame kecil, dan MA 24 di time frame H1. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk trend line ini nih, teman-teman, di time frame kecil bahkan perubahan struktur tren ini, maksudnya kalau nanti dia di time frame daily dia ini sedang konsolidasi ataupun sideways, saya cari momen di time frame H1, saya kecilin time frame-nya. Kalau nanti dia sudah valid untuk dia downtrend, misalkan downtrendnya misalkan di sini, ya udah, itu salah satu konfirmasi buat saya sell gitu ya, maksudnya, teman-teman ya. Nah, kalau juga nanti di time frame H1, teman-teman, di H1 ada yang namanya garis moving average. Nah, di mana candle yang sudah mantul di area ini sudah melewati MA 24. Nah, ini adalah salah satu konfirmasi saya buat sell ya. Coba kalian cek di video-video sebelumnya ya, teman-teman, supaya lebih paham lagi bagaimana entry step by step. Nah, terkadang, teman-teman, ada juga yang pakai yang namanya chart pattern ya, untuk tambahan bebas. Kalau saya untuk basic, sangat basic itu ya, kita harus melakukan aksi analisa seperti ini. Kalau misalkan kalian, bang, di sini kok kurang keren ya, kurang ada yang namanya chart pattern ya, itu terserah tambahan. Kadang-kadang saya juga pakai. Tapi yang paling utama dalam melakukan flow analisa untuk menghasilkan satu kesimpulan buy sell, saya biasanya yang paling utama saya menggunakan poin indikator ini nih. Maksud nih, struktur market, zonanya kita harus tentukan. Kita harus tahu nih market yang sedang terjadi, entry posisi nanti yang kita lakukan apa. Ini reversal, following trend, ataupun breakout ya. Setelah itu kita lihat stokastik, apakah dia sedang overbought, oversold, divergen, dan kita coba lihat adakah rejection candle-nya, ada engulfing, pin bar, hammer, doji. Kalau kalian mau tambahkan pakai chart pattern, boleh aja ya, teman-teman. Chart pattern boleh aja. Nah, yang terakhir adalah konfirmasi entry ya. Itu ya, teman-teman. Sehingga dari sekian banyak langkah demi langkah ini, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan buy sell ya. Jadi kalian tidak hanya berpatok sama indikator aja ya. Kalau misalkan indikator ini cross, candlenya di bawah ini, kita bisa sell. Nggak semudah itu ya, teman-teman ya. Jadi harus banyak yang kita lihat
Dan ini bukan untuk mempersulit kita untuk buy sell, namun ini adalah langkah demi langkah yang memang harus kita analisa supaya keputusan trading kita ini matang teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini adalah langkah-langkah yang selama ini gua pakai. Dan untuk mengumpulkan ini teman-teman, gua butuh banyak belajar ya. Banyak belajar dari trader luar negeri. Gua beli e-book, gua baca. Dan itu juga ada teman-teman gua juga yang dia trader dari bank ya, yang ada di Indonesia. Dan gua sharing seperti itu juga teman-teman. Jadi langkah demi langkahnya itu 80 sampai dengan 90% sama ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang lagi belajar belajar trading technical analisa, kalian bisa membuat ini sebagai patokan. Ini adalah SOP-nya, sehingga setelah ini kita bisa menghasilkan kesimpulan buy atau sell. Kalian juga boleh di sini tambahkan chart pattern, gak masalah. Tapi ini adalah sangat basic ya teman-teman. Ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian bisa mau nambahkan di sini ada chart pattern sehingga jadi 7 poin, nggak masalah. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Untuk video detailnya ini sudah ada dan sudah gua pernah bahas di video sebelumnya. Itu lengkap di playlist teman-teman ya. Ini adalah materi daging yang gua share ke kalian semua. Oke, sampai di sini aja untuk sharing gua kali ini. Jangan lupa di klik subscribe dan di share ya teman-teman ya. Thank you guys.